Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlali Rohmah dengan NPM 20110303095, mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar Program Studi Pendidikan IPA Universitas Tidar. Saya di sini akan melakukan sebuah presentasi mengenai lembar kerja peserta didik yang telah saya buat. Materinya yaitu bioteknologi dan produksi pangan. Berikut ini lembar kerja yang telah saya buat. Dari RPP yang telah saya buat, saya membagi menjadi 2 pertemuan. Pada pertemuan 1, yaitu prinsip dasar bioteknologi, ada pendahuluan. Pendahuluan ini atau sering disebut apersepsi. Fungsinya yaitu mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami oleh peserta didik dengan apa yang akan dipelajari. Apersepsinya yaitu seiring dengan bertambahnya zaman, perkembangan teknologi semakin maju dan berkembang pesat. Bagaimana yang harus kita lakukan dalam menyikapi adanya perkembangan teknologi tersebut? Tujuan dari praktikumnya yaitu untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar dari bioteknologi. Kemudian ada dasar teori. Dasar teori ini berguna sebagai sumber atau teori yang menjadi landasan kuat dalam penelitian atau dalam analisis yang akan dilakukan. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahannya yang pertama yaitu ada LCD, yang kedua ada alat tulis. Prosedur kerjanya yang pertama yaitu duduklah dalam kelompok masing-masing jadi 4 anak dalam satu kelompok. Yang kedua, amati video yang telah disajikan oleh guru. Videonya ini mengenai macam-macam prinsip dasar dari bioteknologi. Kemudian siapkan alat tulis, kemudian tulis hasil pengamatan secara berkelompok. Yang keempat, kumpulkan hasil pengamatan dari masing-masing kelompok kepada guru. Dan yang kelima itu mempresentasikan hasil diskusi pengamatan dari masing-masing kelompok secara bergantian di depan kelas. Berikutnya ada tabel pengamatan, bisa dilihat dari layar. Tabel pengamatannya ini yaitu ada prinsip dasar bioteknologi. Prinsip dasar bioteknologi bisa disebutkan ada apa saja yang ada di video tadi, dan kemudian keterangannya bisa berisi keterangan mengenai pengertian atau proses-proses dalam prinsip dasar bioteknologi yang ada di video tadi. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data ini berguna untuk mengukur batas kemampuan siswa tersebut. Sampai mana batas kemampuan siswa tersebut? Yang pertama ada apa pengertian dari prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan macam-macam prinsip dasar bioteknologi. Yang ketiga, sebutkan penerapan dari prinsip dasar bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, berikan kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Pada pertemuan kedua, lembar kerjanya yaitu berupa praktikum. Praktikum di sini saya melakukan praktikum bioteknologi konvensional. Pendahulunya yaitu apakah kalian tahu bagaimana cara membuat tempe? Apa yang terjadi apabila di dalam proses pembuatan tempe tanpa menggunakan ragi? Apa yang terjadi jika di dalam pembuatan tempe tanpa adanya proses fermentasi? Dan tujuan praktikumnya yaitu 1. Mengetahui cara membuat produk bioteknologi konvensional, dan yang kedua mengetahui mikroorganisme yang terlibat dalam pembuatan tempe. Kemudian dasar teorinya bisa dilihat dari tulisan tersebut. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kedelai sebanyak 250 gram, ragi tempe yang telah dihaluskan sebanyak 1 sendok teh, kemudian ada plastik bening, kompor, dan baskom. Prosedur kerjanya ini yang pertama, ini yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, yang kedua timbang biji kedelai, yang ketiga cuci sampai bersih kemudian direndam selama 1 malam, yang ketiga yaitu ada kupas kulit ari kedelai lalu cuci bersih. Dan yang keempat ada kukus kedelai yang telah dibersihkan selama 1 jam.
Angkat dan tiriskan lalu dinginkan. Tambahkan ragi tempe ke dalam biji kedelai dan campur hingga merata. Bungkus dengan plastik bening, diamkan selama 1 malam dan kemudian diamati perubahan yang terjadi. Kemudian ada tabel pengamatan. Tabel pengamatannya itu yaitu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Pengamatannya itu kondisi fisiknya bagaimana, bisa dijelaskan di sini. Kemudian pengolahan data. Pengolahan datanya ini yaitu yang pertama ada apa pengertian dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang kedua ada apa saja contoh produk dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada jelaskan apa yang kalian ketahui mengenai fermentasi. Dan yang keempat ada jelaskan organisme apa yang berperan dalam pembuatan tempe. Yang kelima ada mengapa dalam pembuatan tempe harus menggunakan ragi, dan yang keenam ada tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Dapat disimpulkan bahwa pada pertemuan 1 itu LKPD-nya yaitu berupa pengamatan, dan pada pertemuan 2 yaitu berupa praktikum membuat tempe. Demikian penjelasan presentasi mengenai LKPD yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.